Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Ahmad Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, boleh tidak? Boleh. Namanya bertanya ya. Wah, belum tentu dijawab kan? Minta tolong dengan sangat dijawab ya Ustaz. Baik. Apa hukum membaca Al-Quran tidak pakai irama? Dan adakah dalil yang menekankan membaca Al-Quran harus dengan irama? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik. Apa itu irama? Irama adalah Roma. Roma adalah irama. Kan? Irama itu suara yang mengandung nada. Ya kan? Suara yang mengandung nada. Singkatnya begitulah. Bila kita bicara tentang suara yang bernada, apa kaitannya dengan Al-Quran? Maka kita bisa turunkan nanti, ambil satu hadis dulu, satu hadis. Kita tuliskan dulu ya supaya kuat referensinya. Boleh dicek nanti ya, boleh dicek. Rawinya namanya Al-Bara. Al-Bara. Ya, Al-Bara bin Azib. Ditemukan di Ibnu Majah misalnya. Nomor hadis 1342. Di Al-Bukhari ada, tapi mu'allaq sifatnya. Dan nanti mausul juga di beberapa hadis yang lain. Perhatikan baik-baik. Langsung saja qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baguskan bacaan suara-suara kalian itu saat membaca Al-Quran. Baguskan suara kalian itu saat membaca Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskan bacaan Quran itu melalui suara-suara kalian. Intinya demikian. Fa inna husnas sauti yazidul Qur'ana husna. Karena bagusnya suara itu bisa berdampak juga kepada bagusnya penerimaan dari ayat-ayat Quran yang didengar. Jadi kalau suara yang digunakan untuk membaca itu bagus, baik, maka terdengarnya pun enak. Bagus, baik. Nah, sekarang standar bagusnya apa? Apakah standar bagusnya yang disebut dengan irama itu menjadi lagu, atau ada nada, atau yang lain? Maka ulama mengatakan maksudnya akhriju bi aswatikum, ya, maka keluarkanlah dengan suara-suara Quran itu, dengan suara-suara kalian itu, bihi, saat membaca Al-Quran, bitajwidi wa tahsini wa tartili. Yang dimaksud bagusnya suara ini adalah satu, mengacu kepada tajwid, atau standar tahsin, atau tartil. Ambil yang pertama, apa itu tajwid? Yuk ngaji kita kitab tajwid. Ambil yang paling tipis diajarkan di pesantren, namanya Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Pembukanya, ma ilmi tajwid. Mat tajwidu, at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu bihi haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifati wal mududi wa ghairi dhalika kat-tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdil qur'ani ala ma tuluqiyya min al-hadrati nabawiyyati afsahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani 'anil khata'i fi ita'i kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Baik. Apa itu tajwid? Itu saya pelajari di tahun 97. Saya baca itu, belajar di hari Rabu. Pelajarannya sore jam 4, saya baca jam 2. Saya hafalkan itu tahun 97. Berarti sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun ya? Ada kurang lebih ya? 15 tahun. Saya ingatkan kepada adik-adik yang masih belajar atau kita semua, salah satu wasilah untuk menguatkan hafalan itu nanti ada 3.
Ada 3. Ada berapa? Ada 3. 1, jauhi maksiat. Yang kedua, tingkatkan taat. Rajin sholat, tahajud, rajin baca Quran. Yang ketiga, ini penting nih ya. Bisa doa orang tua atau memuliakan guru. Jadi kalau sedang belajar, kita mohon kepada Allah berkahnya guru. Apa di antara caranya untuk menghindari, untuk tahu aib-aibnya guru? Jadi kalaupun kita tahu ada salahnya misalnya, dan memang manusia itu tempatnya salah, maka jangan berusaha mencari kesalahan guru. Itu saya praktekin betul. Yang pertama, di antara yang mempraktekkan ini dari ulama besar kita, namanya Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kalau mau datang ke majlis ilmu, beliau biasa sodakoh dulu. Sodakohnya diniatkan kepada Allah supaya dihindarkan diri dari melihat aibnya guru. Makanya jadinya berkah, ilmunya banyak. Dan itu memberikan kekuatan. Nah, gabungan semua itu disebut takwa. Di mana dalilnya? Al-Baqarah di ayat 282, di ujung akhirnya. Paling kiri sebelah bawah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apa itu tajwid? Tajwid itu menghadirkan sesuatu dengan baik dan benar. Kalau terkait dengan Quran, membaca Quran sesuai petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW dengan aturan-aturan tertentu, mengucapkannya benar keluar dari tempatnya, plus dengan karakter sifat-sifat hurufnya. Singkatnya demikian. Sehingga keluarlah panjang-panjang, pendek dibaca pendek. Tahu kapan menyambungkan, tahu kapan berhenti. Itu makomnya tajwid. Apakah dibaca berdengung? Apakah dibaca disambung? Apakah harus berhenti? Makomnya tajwid. Nah, di antara pembelajaran tajwid itu, ada nanti materi-materi yang mengajarkan kita bacaan-bacaan tertentu. Misal, yang paling gampang. Ada yang namanya mad. Dibaca panjang. Ya, baik mad tabi'i singkat dengan 2 harakat. 2 harakat tuh gini, asalnya harakat begini 1, ditambah lagi 1 begini. 1 tambah 1 jadi 2, biasanya dipasangkan tanda begini. 2 harakat itu kalau kita baca cepat di sini, tambah kecepatan yang sama dengan ini. Ya. Misalnya fataha begini, fataha. Fataha, fataha, tambah lagi pakai alif misalnya, begini. Alif ini gambaran ini, 1 tambah 1. Jadi 2, jadi begini tandanya. Maka dibacalah 2 harakat. 2 harakat itu gabungan baca ini dan ini. Ya, fathah dan fathah. Fataha, fataha, fataha. Nah, kalau nanti 4 harakat, tinggal 1, 2, 3, 4. Kalau mau rumus cepatnya begini, setiap 2 harakat itu, taruhlah kita ambil misalnya 1 detik. Ya, jadi kalau 4 harakat berapa detik? 2 detik. Ya, kalau 6 harakat berapa detik? 3 detik. Setiap 2 harakat 1 detik. Itu paling gampangnya. Ya. Misal kalau 2 harakat 1 detik saja. Alif lam mim. Tahan. Dzalikal kitab. Dzalika 1 detik saja. Dzalikal kitab la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Mad arid li sukun bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau mau 2, 1 detik. Hudal lil muttaqin. Ya, 4, 2 ketukan, 2 detik. Hudal lil muttaqin. 6 harakat, 3 detik, gampang. Hudal lil muttaqin. Selesai. Gampang kan? Halo, gampang? Gampang ya? Nah, ini tajwid. Jadi kalau kita belajar tajwid dari panjang dan pendek saja, itu otomatis akan melahirkan suara yang menghadirkan nada. Itulah irama. Makanya otomatis belajar Quran pakai tajwid itu pasti akan keluar irama. Dan yang paling menarik, irama Quran itu 1, beda dengan musik. Makanya iramanya nggak bisa disebut musik. Awas ya, iramanya nggak bisa disebut apa? Musik. Ada 2 nanti irama yang nggak bisa disebut musik. 1 Quran, yang kedua adzan. Jelas? Karena itu musik sudah ada di zaman jahiliyah. Jangan salah. Sudah ada. Karena untuk membuat syair, syi'run, orangnya syair, jamaknya syu'ara. Untuk membuat syair itu syaratnya 4. Syair itu syaratnya 4. Di antara 4 itu ada fasahah, harus fasih kata-katanya.
Nggak boleh a i e a i e a i e. Yang kedua, khayal, ada imajinasi. Semakin tinggi imajinasi, semakin kuat ya daya pikat syairnya. Yang ketiga apa? Ada unsur musik. Makanya nanti ada notasi di jahiliyah itu. Notasinya dikenal dengan bahar namanya. Ada 16 bahar. Ini ilmunya arud namanya. Ada 16 notasi. Ada rumus tawil yang pertama. Tawilun lahudunal bukhudi fadailu. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra min dhikra hadal habibi bihadal manzili. Bisaqtul liwa bainad dakhuli fahawmali. Ya. Kifa nabki dzikral habibi wa manzili bisaqtul liwa bainad dakhuli fahawmali. Itu tawil. Ada yang mustaf'ilun 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 rajaz. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni ghazayyilun uqayqali kataftuhu min wajnatin min fi'li hadzal rajuli faqala la 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 faqad ghada muharwili wa wal walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabayyin lu'lu ali qalat tauhina kadha in harwadidul muqali kahatan kakailali tabuli. Oh, bisa diulang? Ada madid, mufa'alatun fa'ilatun. Ya, apa jadinya? Dipraktekkan. Tala'al badru alaina min thaniyatil. Itu madid, itu rumusnya. Orang jahiliyah udah punya semua, ada 16 rumus. Udah ada. Makanya ketika Quran diturunkan, nggak ada formulasi irama-irama yang menggunakan 16 ini. Makanya mereka tahu ini bukan musik. Mereka paham itu. Karena nggak ada satupun rumus musik dipraktekkan di Quran. Mereka tahu ini bukan buatan manusia. Cuman karena gengsi aja menyoal. Mereka tahu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya itu. Selain Abu Bakar dan yang baik-baik ya. Itu tahu mereka semua itu. Makanya dulu pun sahabat ngerti, syair itu ngerti. Banyak sahabat ngerti. Tapi nggak pernah ditemukan ada sahabat Nabi baca Quran pakai irama musik, itu nggak pernah. Anda pernah dengar nggak Abu Bakar misalnya baca surat Ad-Duha ya dengan rumus madid, wadduha wallaili idza saja? Pernah dengar? Nggak pernah. Karena iramanya beda. Karena itu nggak pernah ada sanadnya. Ya, kalau sudah ada tajwidnya, jangan dipaksakan pakai irama musik. Karena itu nggak akan enak keterimanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba baca Quran gitu, bubar jamaah itu. Alam nashrah laka sadrak. Nggak bisa. Wa wada'na anka wizrak. Nggak bisa. Coba aja Anda. Jangan ya, jangan. Jadi kalau sudah ada tajwid, nggak usah pakai langgam yang aneh-aneh. Nah, mau langgam Jepang, langgam Cina, langgam Jawa, langgam Sunda. Orang kayak, yuk pepuh lah, daminati lada, nih baca Quran nanti. Nggak bisa. Ya, bubui bulan, sangran bentang, alam taro, kaifa fa'ala rabbuk. Nggak bisa. Nggak enak keterimanya. Jelas ya? Jadi nada di Quran itu, irama Quran itu bukan musik yang dimaksudkan di musik-musik biasa. Bukan itu, beda. Itu dihasilkan dari tajwid. Karena itu sentuhan ke hatinya pun lain. Dan dahsyatnya, setiap orang yang belajar tajwid, itu akan keluar bacaan Quran dari lisannya yang menandakan irama-irama secara pribadi masing-masing. Itu bisa beda satu dengan yang lainnya. Mau disama-samain akan ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya masih cecep. Udah ketahuan. Ya, orang tua kita dulu tuh. Kan nggak ada lagu-lagu yang aneh-aneh, tapi kita tuh tahu dan merasakan betul bacaannya. Tulus, enak. Jadi kalau kita ngajinya benar, diikutin tajwid, keluar irama sendiri. Itulah mukjizat Al-Quran. Jadi nggak bisa ditiru siapapun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Siapa itu? Sudais, Ustaz Adi. Ya, jadi kita udah bisa, oh ini Ausi ini Al-Affas ini
Oh ini sudes, ini sorem. Udah ada cirinya sendiri gitu. Dan jadi pribadi aja. Karena itu kalau baca Quran, ikut tajwid, jangan ikut lagu. Itu telinga saya tuh sering kali panas kalau jadi makmum. Sering kali panas tuh, tapi nggak bisa dikucek. Ya, kalau imam lagunya bagus emang, cuman tajwidnya merantakan. Iyyaka na'budu wa memang bagus lagunya. Cuman kepanjangan gitu. Ya. Jadi jangan ngikutin lagu. Jangan ngikutin lagu. Sekalipun nanti ada sebagian ulama membuat standar-standar irama. Seperti Bayati. Bukan Buyeti, Bayati. Ada soba, ada ras, kan? Ar-tayran alal ghusni yunadi. Ya kan? Ada itu ya? Nah, dipraktekkan di Ar-Rahman itu kan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal jan. Ya, kurang lebih begitulah ya, kurang lebih. Saya kan bukan ahli di maqamat ya. Nah, tapi maksud saya itu gambaran-gambaran spesifik untuk Quran. Tapi jangan maksakan baca Quran untuk dibawa ke lagu. Jelas? Nah, karena itu di era Islam, ketika Islam datang memberikan pencerahan dan perubahan, lagu-lagu yang tadinya inspirasi-inspirasi kosong. Jadi orang jahiliyah tuh biasa, kalangan para syair, syu'ara itu ada yang datang ke lembah-lembah cari inspirasi. Sehingga lupa dengan anak, lupa dengan kegiatan yang lain. Untuk dapat imajinasi aja lirik-lirik tertentu. Sehingga meninggalkan kegiatan yang pokok. Itu dicela oleh Quran. Tidak dibenarkan. Ya, maka turun Quran surah Asy-Syu'ara ayat 227 itu. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Seringkali mereka mencari inspirasi datang ke lembah-lembah. Cuman sayang meninggalkan banyak kegiatan yang positif. Kalau diadopsi sekarang nggak usah ke lembah, kadang-kadang gelapin lampu semua, nyalain lilin satu cari inspirasi, tapi sholat ditinggalkan, anak lupa dimandiin, tuh kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu yang tidak diinginkan. Maka dirobahlah dalam nanti peradaban Islam, irama-irama musik tadi dialihkan kepada yang disebut dengan nazam. Maka nazam disertakan kepada disiplin ilmu. Apa diantaranya? Di bahasa ada namanya alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik itu yang paling terkenal 1002 bait. Rumusnya masih sama, yang rajaz, mustafilun, rajaz muzdawaj namanya. Tapi dibawa untuk menghafal kaidah bahasa Arab. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim, wahiduhu kalimatun wal qawlu am, wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Bil jarni wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nun iqbalanna fi'lun yanjali. Kalau kita hafal ini, pakar di bidang nahwu dan saraf. Ada alfiyah di bidang hadis. Ada alfiyah, ada nanti syatibiyah. Itu nawamat semua itu untuk menghafal kaidah-kaidah tajwid. Nah, itulah di masa era Islam. Begitu mulai ditinggalkan khazanah pengetahuan itu, menjauh dari Quran, jauh dari hadis, orang dulu baca hadis itu jadi kurikulum hidup. Aduh, saya gelisah, iman saya itu naik turun terus. Gimana supaya naikin dan gak turun? Maka bacalah kemudian kurikulum hadis. Yang dicari di Al-Bukhari itu bukan cuma 1-2 hadis. Buka topiknya, Kitabul Iman, kitab yang kedua. Topik yang kedua tentang iman, 57 hadis. Dipelajari semuanya, sehingga iman naik lagi. Pencari ilmu, baca topik nomor 3, Kitabul Ilmi. Itu caranya. Jadi cara orang berinteraksi dengan hadis itu, membawa hadis sebagai kurikulum kehidupan. Anda pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan hadis-hadis tentang bisnis? Anda pelajar, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat hadis-hadis tentang ilmu? Al-Bukhari itu sebelum menampilkan hadis, ayatnya dulu. Ayat hadis. Nanti prakteknya lihat di sirah. Makanya kita itu lengkap, nggak ada celahnya sama sekali. Begitu itu ditinggalkan, ngajinya satu, itu pun nggak jadi kurikulum hidup. Babnya diniat aja, innamal amalu binniyat. Sampai di situ. Kita ini siapa? Sebagai seorang ayah, saya tanya jujur aja malam ini.
sebagai seorang ayah, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan tentang menjadi ayah yang baik? Katanya pengikut Nabi, pernah nggak mengeluarkan hadis-hadis Nabi tentang ayah? Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat dan hadis tentang bagaimana tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya? Ya bagaimana mau soleh kalau petunjuk kesolehan itu nggak pernah dibaca? Bagaimana mau benar kalau kebenaran itu nggak pernah dihadirkan? Harusnya baca, pahami, amalkan. Itulah muslim. Karena itu disebut muslim, tunduk, patuh. Pada apa? Pada ketentuan. Ketentuan siapa? Allah. Ada di mana? Quran. Penjelasnya di mana? Hadis. Makanya syahadat kita dua paketnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu caranya. Begitu ditinggalkan itu balik lagi. Makanya yang tadinya tadi maqamat, nazamat untuk ilmu, balik lagi begitu diambil oleh barat jadi notasi musik lagi. Notasi musik lagi. Dibawa ke Persia. Jadi apa di Persia itu? Jadi do re mi fa sol la si do, dal ro mim fa sod lam si dal. Itu dari Persia, dari khazanah Islam. Ketika diambil kemudian ke barat, dikembangkan di barat, kan barat punya tipikal, keimanan kan belum ada. Dikembangkan dengan intuisi saja, maka jadi notasi lagi. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, is G, D, F, is G, A, B, cis D, A, B, cis D, F, is gis A, F, is gis A, B, cis dis E, B, cis dis E, fis gis ais B, fis gis ais B, cis dis ais fis, cis dis ais fis gis ais bis cis. Saya hafal. Cuman apakah main musik bisa? Tidak. Megang gitar? Bisa, megang. Main? Tidak. Gitu. Karena memang saya bukan di situ dan tidak terlalu suka saya. Ya, karena gelombangnya nggak sama dengan Quran. Gelombangnya nggak sama. Tapi ada kebutuhan riset untuk mengetahui hukum sehingga bisa membedakan mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Ini yang boleh, oh ini yang digunakan. Ini yang tidak boleh, jangan dilakukan. Kapan jadi boleh, kapan jadi tidak. Dalilnya mana, alasannya apa, kaidahnya apa, sehingga keluarlah produk hukum. Itu kepentingannya. Halo? Nah, ya. Saya kira terjawab ini ya. Nah, jadi yang paling dipentingkan itu adalah irama yang dimaksudkan memperbaiki bacaan dari segi tajwid. Tahsin, ya, tahsin bagusnya bacaan secara benar disampaikan. Tartil terukur sesuai dengan hukum-hukum, kapan dibaca panjang, pendek, waqaf, ibtida, ya, dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan. Adapun nanti irama akan muncul dengan sendirinya yang menyesuaikan dengan kepribadiannya. Makanya ketika keluar bacaan Quran itu dahsyatnya. Itu bisa menjadi syifa untuk pribadinya dan rahmat. Rahmat memberikan ketenangan, syifa memberikan kekuatan dan kesembuhan. Jadi kalau rajin baca Quran, rajin ya, sesuai tajwid, yang pertama Allah akan berikan kelapangan pada hati kita. Makanya orang ahli Quran itu hatinya cenderung lapang. Nanti manfaatnya itu akan dibawa mudah menerima ujian-ujian hidup. Ya, jadi ketika mendapatkan masalah itu nggak cepat merespon dengan kegelisahan dan nggak banyak curhat. Miftahul Jannah masjidna menit tebihnya tulis gitu. Buat apa dituliskan? Kan udah ada odong-odong depan. Naik selesai. Ya, tapi kalau kita lapang, enak gitu keterima. Apapun itu wajar, kesulitan itu wajar. Ya, tapi tidak wajar menjadikan kesulitan sebagai keluhan karena itu bukan solusi. Jelas? Oke, itu ya. Yang kedua syifa. Syifa itu penyembuh. Ya, penyembuh pertama itu bagi penyakit hati. Hati itu ada penyakitnya. Kalau penyakit fisik disebut dengan daun, obatnya dawa. Penyakit hati disebut dengan maradun. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Marad itu apa contohnya? Kalau penyakit fisik itu pusing, mual, sakit luar. Kalau penyakit hati ria, sombong, dendam, iri hati. Makanya irinya iri hati. Saya belum pernah temukan iri akal. Iri hati. Itu yang dijaga. Bagaimana cara satu obatnya? Meningkatkan ibadah. Yang paling potensial bisa digunakan adalah dekat dengan Al-Quran. Makanya orang ahli Quran tuh lembut gitu. Melihat orang tuh bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Ya, jadi kita melihat orang tuh selalu ada peluang taatnya gitu. Saya tuh kadang juga suka minta maaf pada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti. Kalau cara saya merespon mungkin kurang baik. Ya. Kenapa? Karena sepanjang berkehidupan dia masih punya hak untuk menjadi soleh. Dan jangan hambat itu. Sepanjang dia hidup, kita hidup, beri jalan untuk berbuat baik. Walaupun itu pilihan bagi yang bersangkutan. Minimal hisab kita diringankan. Ya, saya tidak ingin ditanya di akhirat nanti, kenapa kamu cela dia?
Ya kan? Padahal dia saya biarkan mencela kamu supaya kamu memaafkan dia, dan dengan maaf itu ada doa untuk dia. Mungkin demikian. Jelas ya?